Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gayus Sakti Sandalayuk dengan nomor NIM 21030150283 dengan prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi kelas E angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu psikologi olahraga atau psikologi penjas dan 9 mental skill of successful athlete. Psikologi olahraga atau psikologi penjas dapat diartikan sebagai psikologi yang diterapkan dalam bidang olahraga, meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung terhadap atlet dan faktor-faktor di role atlet yang dapat mempengaruhi penampilan atau performance atlet tersebut. Psikologi penjas dan olahraga adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan pengalaman manusia berolahraga dalam interaksi dengan manusia lain dan dalam situasi-situasi sosial yang merangsangnya. Psikologi penjas dan olahraga mempelajari tingkah laku manusia dalam situasi olahraga. Secara garis besar, ruang lingkup psikologi olahraga meliputi dua hal, yaitu belajar ketangkasan gerak dan unjuk laku atau sikap atau attitude dalam diri atlet tersebut. Penerapan psikologi ke dalam bidang olahraga ini adalah untuk membantu agar bakat olahraga yang ada dalam diri seseorang dapat dikembangkan sebaik-baiknya tanpa adanya hambatan atau faktor-faktor yang ada dalam kepribadiannya. Berikut ada 9 mental skill of successful athlete atau daftar singkat 9 keterampilan mental yang dapat mempengaruhi kesuksesan seseorang atlet. Dalam daftar singkat 9 keterampilan mental yang dapat mempengaruhi kesuksesan seorang atlet terbagi menjadi 3 level. Di level yang pertama yaitu basic skill. Yang pertama itu attitude, motivation, goals dan commitment, dan people skill. Dan di level 2 atau preparatory skill tergabung self-talk dan mental imaginary. Dan yang level 3 performance skill tergabung managing anxiety, managing emotions, dan concentration. Berikut saya akan menjelaskan secara singkat tentang 9 keterampilan mental yang mempengaruhi kesuksesan seorang atlet. Yang pertama, sikap atau attitude. Atlet yang sukses tentunya menyadari bahwa sikap adalah sebuah pilihan, dan sikap-sikap yang mereka pilih tentunya sikap-sikap yang didominasi oleh hal-hal positif dan tidak berbau negatif. Dan mereka seharusnya tentu mengejar berbagai kesempatan untuk bersaing melawan diri mereka sendiri dan belajar dari keberhasilan dan kegagalan mereka. Dan juga mereka mengejar keunggulan bukan kesempurnaan, dan menyadari bahwa atlet yang sukses serta pelatih rekan satu tim, mereka bukanlah orang-orang yang sempurna. Jadi tentunya ada sikap yang ingin terus belajar dan tidak pernah puas, agar mereka terus ingin belajar terhadap keberhasilan maupun kegagalan yang ia dapatkan. Tentunya yang paling penting juga yang harus dimiliki pada atlet yang sukses tentunya sikap yang menghormati olahraga mereka sendiri, peserta, pelatih, ofisial, dan diri mereka sendiri. Mereka tentu mempunyai sikap yang lebih atau hormat kepada pelatih-pelatih dan rekan-rekan satu tim. Yang kedua, motivation atau motivasi. Atlet yang sukses tentunya menyadari imbalan dan manfaat yang mereka harapkan dapat diperoleh melalui partisipasi olahraga mereka, dan mampu bertahan melalui tugas-tugas sulit dan masa-masa sulit, bahkan ketika imbalan dan manfaat tersebut tidak segera diperoleh. Dan juga mereka sadar bahwa sebagian besar manfaat berasal dari partisipasi mereka, bukan hasilnya. Jadi tentunya ada motivasi-motivasi yang mereka dapatkan, dan motivasi-motivasi tersebut berbau positif yang dapat memicu mereka agar terus mencapai apa yang mereka inginkan. Yang ketiga, goals dan komitmen atau tujuan dan komitmen.
Atlet yang sukses tentunya mempunyai tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang realistis, terukur, dan berorientasi pada waktu. Mereka menyadari tingkat kerja mereka saat ini mampu dan mengembangkan rencana yang spesifik dan terperinci untuk mencapai tujuan mereka. Juga berkomitmen tinggi terhadap tujuan mereka dan melaksanakan tuntutan harian program pelatihan mereka. Yang keempat, ada people skill atau keterampilan manusia. Atlet yang sukses perlu sadar bahwa mereka adalah bagian dari sistem yang besar yang mencakup keluarga, teman, rekan satu tim, pelatih, dan yang lainnya. Dan jika perlu, mereka mengkomunikasikan pemikiran mereka, perasaan, dan kebutuhan mereka kepada orang-orang itu atau keluarga, teman, dan rekan satu tim. Dan mereka juga perlu membuka diri untuk mendengarkan pendapat atau saran-saran dari orang-orang terdekat mereka seperti pelatih, keluarga, dan rekan-rekan dalam timnya. Atlet yang sukses juga perlu mempelajari keterampilan yang efektif untuk menghadapi konflik-konflik yang akan ditemuinya, seperti lawan yang sulit dan orang lain ketika mereka bersikap negatif atau oposisi. Yang kelima, self-talk atau berbicara pada diri sendiri. Atlet yang sukses harus mempertahankan kepercayaan diri mereka selama masa-masa sulit dengan melakukan self-talk atau berbicara pada diri sendiri yang bersifat realistis dan positif. Atlet yang sukses disarankan berbicara pada diri sendiri seperti mereka berbicara kepada sahabatnya sendiri. Dan mereka juga harusnya menggunakan self-talk untuk mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku selama kompetisi agar kiranya mereka dapat mempercayakan diri sendiri melalui berbicara dengan diri sendiri. Yang keenam, mental imaginary atau pencitraan mental. Atlet yang sukses harus mempersiapkan diri untuk berkompetisi dengan membayangkan diri mereka tampil dengan baik dalam sebuah kompetisi atau ajang kompetisi. Mereka juga perlu menciptakan dan menggunakan gambaran mental yang detail, spesifik, dan realistis. Juga menggunakan perumpamaan selama kompetisi untuk mempersiapkan tindakan dan memulihkan kesalahan dan kinerja buruk mereka. Yang ketujuh, managing anxiety atau mengatasi kecemasan. Atlet yang sukses perlu mengetahui bagaimana cara mengatasi kecemasan secara efektif. Biasanya, atlet yang sukses menerima kecemasan sebagai bagian dari olahraga dan menyadari bahwa tingkat kecemasan tertentu dapat membantu mereka bekerja dengan baik. Dan juga mereka perlu mengetahui cara mengurangi kecemasan ketika kecemasan menjadi terlalu kuat atau begitu besar yang mempengaruhi pikiran tanpa kehilangan intensitasnya agar mereka dapat lebih fokus dan menangani kecemasannya dengan efektif. Yang kedelapan, ada managing emotion atau mengatasi emosi. Atlet yang sukses seharusnya mengetahui bagaimana cara mengatasi emosi mereka secara efektif, seperti mungkin yang akan mereka dapati pada pertandingan-pertandingan yang akan mereka ikuti. Atlet yang sukses seharusnya tahu bagaimana menerima emosi yang kuat seperti kegembiraan, kemarahan, dan kekecewaan. Mereka harusnya menganggap itu semua sebagai bagian dari pengalaman olahraga, dan mereka seharusnya mampu menggunakan emosi itu untuk meningkatkan daripada mengganggu kinerja tingkat tinggi mereka. Dan yang terakhir, ada konsentrasi. Atlet yang sukses perlu menguasai atau tahu bagaimana cara membuat pikiran mereka menjadi konsentrasi terlebih dalam suatu pertandingan. Atlet yang sukses seharusnya mengetahui apa yang harus mereka perhatikan selama setiap pertandingan atau situasi olahraga. Mereka harusnya lebih banyak belajar bagaimana mempertahankan fokus dan menolak gangguan, baik yang datang dari lingkungan maupun yang datang dalam diri sendiri. Dan juga mereka
diperlukan agar mampu mendapatkan kembali fokusnya ketika konsentrasi tersebut hilang selama kompetisi. Bagaimana cara mereka untuk mengembalikan konsentrasi yang tadinya lebih fokus dan tiba-tiba menjadi blank atau hilang? Mereka harusnya lebih paham bagaimana caranya mengembalikan konsentrasi tersebut agar fokus ke pertandingan yang ada saat itu. Dan mereka juga tentunya biasa telah belajar bagaimana cara bermain di sini dan sekarang tanpa memperhatikan kejadian masa lalu atau masa depan yang diantisipasi dapat mengganggu konsentrasi mereka. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Sejatinya manusia adalah makhluk yang tidak luput dari kesalahan. Oleh sebab itu saya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang menyinggung dari saya. Kurang dan lebihnya tolong dimaafkan. Terima kasih.